ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم أنت العليم وقد وجهت يا آملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام ستر لي أبدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه وعنكم قال رضي الله عنه Al-kunutu linnazilati fi sa'iril maktubati. Betul ya? Khamsumi'ah sunnah min sunanis salah ala madhabil imam syafi'i. Yang 203 Al-kunutu linnazilati fi sa'iril maktubati. Al-kunutu linnazilati, membaca kunut untuk nazilah, membaca kunut nazilah, yakni ketika ada atau adanya wabah atau adanya musibah yang besar, adanya bala, nah itu dianjurkan kita membaca kunut nazilah. Kira-kira apa ini? Kira-kira kalau untuk sekarang udah pas belum baca kunut nazilah? Udah, ya,
lantaran banyak umat muslim, kaum muslimin dibombardir dari melalui peperangan atau memang adanya musibah besar. Kan nggak mesti yang terjadi di negeri ini aja, di negeri lain juga termasuk kita doain. Jadi kunut nazilah kita baca, yakni yang seumpamanya Allahumma dfa' warfa' anna wa annil muslimin al-adha wal bala wal waba gitu. Atau Allahumma daf'annal wal muslimin, boleh juga Allahumma daf'anna wal muslimin al bala wal waba wal adha. Begitu cukup udah. Salawat sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Bisa kan? Gitu doang udah. Begitu aja udah, enggak usah pakai yang panjang-panjang. Ya kalau mau itu lagi Allahumma aslih man fi salahi salahul muslimin. Gitu itu apa, Allahumma ansuril islama wal muslimin wa khudhul man khadhalal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma dfa' warfa'anna wa annil muslimin al adha wal bala wal waba wal amrad wasuyukh dan lain sebagainya. Kita bisa aja. Jadi kita baca doa kunut, Allahumma dfa' warfa' anna wa annil muslimin al adha wal bala wal waba. Udah gitu, al adha wal bala wal waba. Atau boleh ditambah wal khauf, biar hilang rasa takut daripada kaum muslimin. Jadi yang kita bisa segitu ya udah nggak apa-apa. Allahumma dfa'anna wa annil muslimin boleh. Yang antum ingat, gampang ingat yang mana? Allahumma dfa'anna wa annil muslimin al adha wal bala wal waba gitu. Sampai situ nggak apa-apa. Terus wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Paham nggak nih? Ya, kalau bisa kita baca tuh ya di setiap salat kita. Jadi baca kunut nazilah fi sairil maktubat, pada seluruh salat wajib. Jadi pada seluruh salat wajib. Al kunutu lin nazilati fi sairil maktubati, membaca doa kunut pada seluruh salat yang maktubat. Ya, jadi salat yang wajib. Maktubat itu salat yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Diboleh dibaca di seluruhnya. Kalau salat subuh bagaimana? Berarti habis baca doa kunut yang biasa. Yang Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait sampai terakhir. Begitu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yuzillu man walait sampai wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca, tambahin Allahumma dfa' warfa'anna wa annil muslimin al adha wal bala wal waba. Boleh. Ya, paham enggak kira-kira? Allahumma dfa'anna wa annil muslimin boleh, al adha wal bala wal waba gitu. Ya, jadi itu doa kalau bahasanya doa tolak bala. Ya, artinya kita biar kaum muslimin selamat dari azab, selamat dari siksa gitu. Kemudian ayyakuna fi i'tidalir rak'atil akhirah, bahwa menjadikan kunut nazilah itu fil i'tidal, pada saat i'tidal ar-rak'atil akhirah, rakaat yang terakhir. Ayyakuna fi i'tidalir rak'atil akhirati, bahwa ayyakuna, bahwa menjadikan kunut itu, kunut nazilah fil i'tidal, fi i'tidali, pada saat i'tidal ar-rak'atil akhirati, yakni i'tidal rakaat yang terakhir. Jadi bukan rakaat kedua. Subuh karena emang rakaatnya 2. Paham gak nih? Sebab saya waktu itu pernah ditelepon, Ustaz, ini gimana saja? Kenapa? Tadi sholat johor, terus ada yang baca kunut nazilah. Oh ya cakep, gak apa-apa. Emang pas lagi musimnya emang gak wabah, gak apa-apa. Enggak, iya tapi bacanya kunutnya pas rakaat kedua, Ustaz. Lah salah.
di rakaat terakhir, bukan rakaat kedua. Paham ya? Sebab i'tidal ini rukun pendek. I'tidal rukun pendek. Dipanjangin kelamaan melebihi bacaan Fatihah batal. Saya ulangin, i'tidal itu rukun pendek. Kalau dipanjangin, dilama-lamain pada saat dia i'tidal melebihi ukuran orang baca Fatihah, maka batal sholatnya. Kecuali pada bab ketika membaca kunut. Jadi ketika i'tidal baca kunut itu nggak masalah. Dipanjangin nggak apa-apa. Paham ya? Kemudian ayatiya bi kunuti subhi thumma ya'tiya bi su'ali raf'in nazilati. Ayatiya bi kunuti subhi, bahwa mendatangkan atau menjalankan atau membaca boleh bi kunuti subhi, kunut subuh. Summa kemudian ya'tiya bi su'ali raf'in nazilati, kemudian dia mendatangkan atau membaca bisu'ali raf'in nazilati, doa meminta agar diangkat musibah, yakni maksudnya doa kunut nazilah ya. Jadi setelah sholat ketika sholat subuh baca doa kunut subuh dulu, baru baca doa kunut nazilah. Habis itu sholawat salamnya ada di belakangnya. Paham ya? Di belakangnya baca, tetap baca sholawat gitu. Jangan ditinggalin baca sholawat. Yang 206 ayyaj'ala zuhra kaffaihi ila samai idza da'a li raf'in nazilati ka raf'i waba'in. Masalan 206 ayyaj'ala zuhra kaffaihi, bahwa menjadikan zuhra kafaihi, punggung tangannya, punggung telapak tangan nih punggung ini dalam, butunul kaf, perut tangan, butunul kaf, ini zuhrul kaf nih, ini punggung tangan, ini perut tangan. Jadi menjadikan punggung tangan ini ilas sama, ngadep ke langit begini. Jadi kunut nazil bacanya begini, enggak begini, tapi begini. Idza da'a li raf'in nazilati, apabila berdoa li raf'in nazilah, untuk mengangkat musibah, mengangkat bala. Jadi doa tolak bala begini. Baca kunut nazilah begini. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil sallam. Allahumma dafa' warfa'anna wa anil muslimin alladha wal bala wal waba. Itu paham ya? Sama dengan waqina syarra ma qadait, sama di balik tangan. Jadi kunut nazilah sama kalau orang baca Fatihah, doa setelah Fatihah kan, Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman. Gitu kan, ada suka baca gitu ya. Jadi ketika doanya tolak bala begini. Paham ya? Begini tangan kita dibalik. Karofi wabain matalah, seperti meminta agar diangkat wabah. Wabah berarti wabah. Ya, diangkat wabah. Masalah umpamanya. 207 ayyada'uwa bi ba'di ma warada fi salatil istiqa'i in kanatin nazilatu jadban. Ayyada'uwa, bahwa ia berdoa bi ba'di ma warada, pada sebagian apa-apa yang warid fi salatil istiqa'i, di dalam salat istisqa, in kanatin nazilatu jadban, apabila datang atau terjadi an-nazilatu jadban, musibah yang berupa jadban, kekeringan, pacaklik. Jadi kalau kekeringan, hujan kagak turun-turun, salat istisqa. Salat istisqa itu ada khutbahnya. Semuanya diajak salat. Sampai binatang piaraan dibawa.
Itu kalau sholat istisqa. Di mana ya? Di lapangan. Jadi sholat istisqa datang di lapangan, minta sama Allah doa. Itu boleh. Ya, sholat istisqa 2 rakaat terus dia doa. Nah, doa kalau doanya Nabi itu ketika sholat istisqa beliau berdoa, Allahumma skina ghaithan mughisan hani'an mari'an ghadaqa mujallilan amman tabaqan sahhan daiman. Panjang doanya. Intinya, ya Allah, saya minta ya Allah turunin hujan. Turunin hujan, hujan yang deras, hujan yang lebat, tapi hujan yang sifatnya nolong. Hujan yang sifatnya manfaat, bukan hujan yang bala, bukan hujan yang berupa musibah. Jadi minta. Nah, makanya kalau hujan pertama kali hujan, keluarin semuanya. Kita hujan-hujanan kagak apa-apa, berkah itu. Hujan pertama buar turun, nggak apa-apa hujan-hujanan itu, berkah itu malah. Ya, Allah turunin berkah dari langit berupa air. Udah turun, keluarin. Kalau perlu barang-barang keluarin biar kena hujan. Nah, tapi TV mah jangan. TV AC langit udah hancur. Ya, jangan kayak gitu, nggak perlu. Meja keluarin. Meja kan nggak apa-apa kena air gitu. Apaan yang perlu dikeluarin lagi? Rak lemari, rak piring boleh keluarin gitu, mengangkut yang berat ya. Jadi boleh kenain tuh hujan air pertama, air hujan yang pertama. Bahkan itu obat, ada obat duluan, saya kayaknya pernah jelasin itu ya. Jadi pokoknya manfaat tuh. Jadi minta hujannya yang manfaat. Dulu saya dapat cerita guru sepi Kiai Hasbullah bin Mu'alim Haji Gaer, itu habis doa salat istisqa selesai amin, buar hujan deras banget ya. Doanya qabul. Ulama dulu ya, doanya masih Masya Allah luar biasa. Dan yang maksiat mungkin banyak tapi nggak kebanyak kayak sekarang. Lah sekarang mah maksiat banyak terang-terangan. Itu kalau maksiat terang-terangan, kita gibahin bagaimana kira-kira? Umpamanya ada lonte. Tahu lonte? Perek. Kalau bahasa dulunya dongdot. Ya digendong disedot. Dongdot. Lonte, perek. Itu dia dikatain lonte, dikatain perek, kagak gibah. Enggak gibah. Tazallam wasta'in wastafti hadir wa'arif wadhkuran fisqal mujahir. Makanya kalau jadi sosok sufi, jangan sufi yang geblek, sufi yang belajar syariat. Ini kan sosok sufi, jangan lidah kita jadi gibah sama yang kayak gitu. Kagak gibah kepada orang yang terang-terangan berbuat maksiat, kita enggak gibah. Ada gibah yang diperbolehkan 6. Yang pertama tazallam, ketika orang itu dizolimi, kemudian dia mau lapor, Tuhan tolong dong Tuhan, saya dizolimin sama siapa? Sama Fulan Tuhan, saya nggak sebut namanya dah Tuhan. Dan ini bagaimana gue mau tolongin? Lah orangnya kagak ketahuan. Lapor sama polisi, dia itu berbuat zolim. Siapa? Nggak enak saya nyebutnya, ntar gibah. Lepaul itu. Ya, sebut namanya, kagak gibah. Sama wasta'in, orang yang minta tolong gitu juga. Sama siapa emang gitu? Siapa yang udah berbuat maksiat, biar bisa dilurusin, diperbaiki. Ada dah, kagak enak saya nyebutnya. Ya kagak beres urusan. Wastafti, minta fatwa, begitu juga. Kemudian wahadir, untuk memperingatkan orang-orang dari bahaya orang tersebut. Umpamanya ada orang yang ngajarin sesat, kasih tahu. Itu ngajarin sesat, diam aja. Udah jangan tergibah mulut kita. Lah kagak. Udah jelas dia ngajarin sesat, kasih tahu orang, jangan ngaji sama dia, sesat. Jangan sama dia, sesat. Begitu. Lah kasih tahu, jangan orang udah terjumus ntar gara-gara kita. Kita diem aja, orang jadi sesat terus-terusan. Paham nggak? Paham ke gini? Ya, jadi begitu. Mesti ada informasi. Jangankan yang model begitu. Ini orang nyusahin mulu.
nih orang model-modelnya asal ngutang doang, demen bayarnya kagak. Asal ditagih galakan dia. Itu udah berkali-kali diuji coba, emang begitu orangnya. Itu boleh kita kasih tahu kawan kita, jangan dah, lu jangan minjemin duit sama dia, jangan dah. Ditagihnya susah, galakan dia, jangan. Itu boleh, nyelamatin orang namanya. Paham gak tuh? Jadi wasta'in wastafti hadzir, untuk memberikan peringatan gak apa-apa. Kemudian wa'arif, orang yang dikenal dengan istilah itu. Contoh, maaf, orang jalannya pencot, dipanggil Mamat Pencot. Itu dapat salam ente dari Mamat mana? Mamat Pencot. Itu ngina kan ya, ghibah. Tapi dalam bab mengenalkan nggak masalah, karena orang nggak tahu Mamat yang mana. Oh no, sono Mamat mana sih? Mamat Pencot. Oh, ngomong dari tadi gua kenal itu. Bener gitu ya? Ya, jadi paham kan orang. Nah gitu. Jadi yang kayak gitu boleh. Kemudian wadkuron fiskal mujahir, orang yang jelas-jelas berbuat fasik, berbuat maksiat secara terang-terangan, nggak ada tendeng malu-malu lagi, nggak ada tendeng aling-aling lagi, nggak ada perasaan malu. Dia terang-terangan, gue mabok nih, berapa ya, 3 botol, apa, limun lagi. Jadi atau dia ngaku, saya ini lonte, terus udah selesai lontenya, belum, masih, gue demen bayar laki orang. Lah itu dia terus terang, dia terang-terangan. Nggak percaya? Ada videonya itu. Kalau anda sebar ente ngeliatin pahanya doang lagi ntar. Itu orang sendiri, dia sendiri yang ngomong. Terang-terangan, tahun 2019 dia ngomong bahwa dia lonte. Jadi dibilang lonte kagak masalah. Emang dia benar dia ngomong. Jadi ini ya maksud saya, yang pertama, kita jangan sok kebangatan sufi yang salah tempatnya. Jadi yang model begitu itu boleh lah. Sekarang begini, dia ngina habaib, dia ngina ulama. Lah terus dia ngina ulama, dia aja bisa ngina ulama. Udah jelas ulama, daging ulama beracun. Ya, daging ulama beracun. Itu yang ngomong Al-Hafiz Al-Imam Ibnu Asakir. Sebagian orang mengatakan katanya Imam Syafi'i, saya nggak tahu rujukannya dari mana. Tapi yang jelas yang saya tahu Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Asakir yang menjelaskan bahwa dagingnya ulama beracun. Jadi paling tidak minimal aku nggak tahu apa yang bakal terjadi sama orang yang menghina ulama, melainkan paling tidak minimal dia akan mati suul khotimah. Makanya hati-hati tuh. Nah, sama orang yang model begitu, giliran ulama dia berani ngatain di Facebook, berani dia ngoceh. Sama yang kayak begitu si lonte dikata-katain, dia marah. Katanya revolusi akhlak. Kok nggak ada akhlaknya? Gara-gara lonte aja akhirnya kita ngata-ngatain, akhirnya kita nggak jaga lisan kita. Lempengan gitu boleh. Lempengan begitu boleh. Ente boleh baca hadis Bukhari, bagaimana kasarnya ucapan Rasul kepada orang-orang model begitu. Jadi jangan sok sufi. Ya, sufi bagus, sok sufi yang kagak bagus. Benar gak? Ngaji kagak, apa kagak, sok sufi. Jadi yang benar jadi orang. Kalau ngomongin emang dia ngaku lonte, ada videonya dan dia terang-terangan. Gue yang bayar, bukan gue dibayar lagi, gue yang bayar. Siapa sih yang kagak mau gue? Kata dia begitu. Lah ya emang siapa yang gak mau? Namanya kucing dikasih bandeng, lihat di ditubruk dia. Ya yang jelas yang model begitu nggak masalah, nggak jadi gibah, nggak, paham ya, nggak jadi gibah gitu. Jadi dia udah jelas ngaku begitu, apalagi dia menghina cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah ini kita ukuran cinta bukan lagi buat ukurannya dia nggak perlu dibela, dia kan udah hebat, bukan itu. Tapi buktinya kalau kita cinta tunjukin dulu. Wajar bini kita diomelin orang kita ngamuk, bener gak? Lah masa giliran Nabi dikatain orang kita cuek, makanya beralasan begitu.
Islam rahmatan lil alamin, terus kemudian cucu Nabi digituin, terus kita diam aja dengan alasan rahmatan lil alamin. Jangan jadi pengecut yang berlindung dengan kata rahmatan lil alamin, karena rahmatan lil alamin bukanlah kalimat pengecut, tapi memberikan rahmat bisa dengan cara kekerasan. Percaya gak? Nabi bilang begini dalam sabdanya, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Suruh merangin lembek apa keras? Keras. Tapi apakah itu Nabi gak bawa rahmat? Justru Nabi bawa rahmat. Kenapa? Karena dengan begitu orang jadi masuk Islam, ya kemudian dia bakal dapat rahmat Allah. Kalau nggak digituin nggak dapat dia rahmat Allah. Jadi rahmat itu nggak mesti lembek, bisa keras. Paham nggak? Sama dengan berjuang, sama dengan menang. Menang itu nggak mesti maju, mundur bisa jadi menang. Berjuang nggak mesti ke depan, ke belakang juga bisa berjuang. Nggak percaya ente? Tarik tambang, yang mundur ke belakang dia yang berjuang. Bener gak? Begitu dia mundur ke belakang, paling top mentok dia menang. Benar gak? Nggak mesti semuanya maju ke depan. Sama rahmat juga begitu, nggak mesti dengan lembek, keras juga bisa jadi rahmat. Makanya ngaji goblok. Ini saya ngeliat yang begitu berkeliaran lagi. Ya bahaya yang model-model begitu. Sama, yang repot lagi kawan ngaji begitu. Emang otaknya didengkul. Jadi ngaji jangan so sufi, ngaji dulu syariat. Ntar dapat hakikat. Kalau udah hakikat, oh udah enak, udah luar biasa. Lu ngoceh kayak apa, ketawa kayak apa, udah lain ceritanya babnya. Bukan lagi yang dilihat makhluk tuh. Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, kalau dia nggak berani bergaul, dia nggak berani tertawa dengan sebangsanya, dia nggak berani ngobrol dengan sebangsanya, dia nggak berani terbuka dengan sebangsanya, sesama manusia, maka dia baru mubtadiin, baru pemula. Kalau dia mau yang jadi top, yang muntahin, orang yang berada di puncak, dia nggak bakal tuh ngukur dirinya lagi. Ah, gue nggak enak kalau ketawa depan dia, malu gue jaim. Enggak, tawa-tawa aja, cuek-cuek aja udah. Nah itu orang yang begitu, dia orang muntahin itu. Artinya apa? Dia udah berada puncak, dia udah gak sadar. Yang dilihat itu bukannya makhluk, tapi ini semua adalah hakikatnya Allah. Ente duduk karena Allah, ya ente kemari karena ada taufik Allah dan seterusnya. Begitu. Jadi kita belajar syariat, entar hakikatnya insya Allah pelan-pelan. Gitu. Jadi syariatul kasafinatin tariqatun kal bahri wa haqiqatun durun gola. Yang namanya syariat itu ibarat kapalnya. Kemudian tariqah ibaratnya lautan. Dan mesti ada semua. Kapal kalau nggak ada lautnya ribet. Benar gak? Ya, laut nggak ada kapal langsung nyelam lah. Kalau kita ke tengah-tengah, belum sampai tengah modar. Ya, kemudian wa haqiqatun durun gola. Hakikat ibarat mutiara yang ada di tengah lautan. Mau ke tengah lautan bisa nggak pakai kapal? Bisa untuk orang-orang yang tertentu. Tapi itu pun kalau ente nyemplung, orang dari luar yang lihat, banyak yang merewitin mungkin. Wah jangan, bahaya. Atau wah gila tuh orang gila. Itu yang dialami oleh wali-wali majdu gitu. Jadi langsung, jadi nggak kelihatan syariatnya. Nah kalau model kita jalanin aja dulu syariat gitu. Paham ya? Jadi ke sono-sono nih. Ingat dongdot tadi. Boleh, jangan dibahasain bahasa pelan yang kayak gitu. Dibilang pekerja seks komersial. Itu kan seolah-olah ada ilegal, ada legalitas. Gitu, ada legalitas berarti emang pekerja dia, cuma kerjanya seks komersial gitu. Kan seolah-olah begitu. Makanya mendingan orang dulu dah kalau ngomong hostess. Ya. Kalau hostess, dongdot, perek, jablay, apalagi itu. Ya emang bahasanya kasar, tapi justru itu untuk memperingatkan biar dia malu. Kalau dia malu kita berharap dia tobat sama Allah begitu. Paham ya? Nah, jadi nanti ada posisinya masing-masing.
Ada yang dengan cara pelan, ada yang dengan cara kasar. Enggak semuanya pelan, enggak semuanya kasar, paham enggak? Gitu. Ya duluan saya contohkan yang Syekh Ma'ruf Al-Karhi yang dengan kelembutannya orang jadi tobat, yang didoain sama beliau itu wali. Jangan lelaguan kita. Ya, bukan, beda lagi kelasnya gitu. Jadi ada cara masing-masing dengan memperhatikan kondisi dan situasi yang ada. Kemudian yang selanjutnya al-qunutu fi i'tidali raq'ati witrin fi nisfi Ramadan tsani. Yakni yang berikutnya adalah al-qunut fi i'tidali, di dalam i'tidal raq'ati witrin, pada rakaat salat witir fi nisfi Ramadan tsani, pada pertengahan Ramadan yang kedua. Jadi Ramadan kan dibagi dua nih, pertengahan pertama 1 sampai 15, pertengahan kedua 16 sampai 29 atau 30. Jadi mulai malam 16. Jadi doa kunut dibaca saat tarawih adalah malam ke-16. Salah kalau mulai malam 15, tapi mulainya malam 16. Nah, itu masuk golongan kunut rotibah. Jadi kunut rotibah dua, kunut sholat subuh, kunut sholat witir pada pertengahan Ramadan yang kedua, yakni malam 16 dan seterusnya. Nah, ada lagi satu lagi apa? Kunut nazilah. Nah, ayyukabbira lil intiqali ila sujud. Nah, besok insyaallah tentang bab sunnah di dalam sujud. Ayyukabbira lil intiqali ila sujudi, summa qala wallahu a'lam bissawab. Qasidah dikit lah.